Masa ini acara yang menunjukkan bahwa memang Pak Anies itu memang pantas. Terlalu banyak atributnya, kalau disia-siakan apa ya, dungu banget orang Indonesia itu dungu lah. Kalau bodoh ya pintar-pintar orang Indonesia. Gitu mungkin ya. Insya Allah, Insya Allah. Terlalu banyak atributnya, sulit. Peluang diberikan oleh Allah, nggak diambil oleh rakyat. Terlalu. Ya, ternyata ya Anies Baswedan disambut luar biasa. Ini Anies suarakan perubahan di hadapan ribuan pendukung di Kalimantan Selatan. Wow, sangat luar biasa, dan bahkan ratusan ribu ya menyambut kedatangan Anies Baswedan. Inilah yang kemudian ditakuti para cebong dan buzzer hari ini. Ada apa ya? Karena Anies Baswedan ya tidak terbendung lagi begitu disambut di mana-mana, walaupun ada segelintir orang yang menolak ya. Itulah bagian dari demokrasi kita begitu, apalagi segelintir orang begitu. Kita usung the next presiden untuk Indonesia yang menuju perubahan. Dari situ ada muncul kan nama Anies Baswedan yang memang luar biasa. Dari emak-emak itulah obrolan ini luar biasa, ini baik, santun dan sebagainya. Kita curhat secara emak-emak bagaimana menilai seorang Anies Baswedan. Kami menyatakan untuk menjadi relawan untuk pemenangan Pak Anies, yang mana memang awalnya saya memakai nama lain ya sebelum ABRI 1 terbentuk. Nah itu proses demi proses, akhirnya ternyata saya qadarullah, Allah mempertemukan saya dengan Pak Anies. Masya Allah, suatu kehormatan Pak Anies. Ini real loh ya, tidak dibuat-buat kasarnya. Mereka pada datang banyak dari daerah juga, bukan hanya dari DKI. Ini murni dukungan ya? Murni banget bang. Dari mana? Kalau saya dari Jakarta, kebetulan memang dari relawan Dari sebelumnya. Aceh ada, dari Kalimantan. Aceh. Aceh. Hebatnya beliau dapat dari beliau memimpin di Jakarta saja sudah bisa membuat Jakarta menjadi lebih maju dan infrastruktur semakin maju, berkembang pastinya. Dan saya yakin ketika Pak Anies bisa terpilih menjadi presiden nantinya akan membuat Indonesia menjadi semakin maju di perekonomian dan dalam segala aspek, terutama di pendidikan. Memang harus ada perubahan. Rakyat sudah muak dengan rezim sekarang. Harus ada perubahan agar rakyat merasakan keadilan dan kesejahteraan yang nyata, yang merata. Mereka jadi aneh dan dungu ketika cebong dan buzzer ya piaraan justru nyaman dengan kondisi sekarang. Iya, karena memang di satu sisi sudah nyenyak di kekuasaan, lalu kemudian ya tidak mau bangun ya untuk pulang ke rumahnya sendiri ya. Kalau sudah nyenyak di kekuasaan ya seperti ini begitu kan, memakan uang rakyat begitu. Para cebong dan buzzer ya ketar-ketir melihat Anies Baswedan disambut luar biasa begitu. Perubahan apa sih yang kau usung, Nis ya? Masa ini ada cerdas menilai figur seseorang ya? Dunia itu hanya sebatas jempol dalam berbagai informasi, karena kamu hanya bisa ngadabrus ini komentar-komentar para cebong begitu kan? Ya memang seperti itu otaknya begitu kan? Jadi saya mencari figur untuk ketum karena memang secara daerah sudah ada di 27 provinsi sudah masuk ke kita gitu. Jadi saya bingung mencari figur yang tepat untuk posisi ketum siapa. Saya sebetulnya ada 5 kandidat waktu itu, tapi alhamdulillah akhirnya menjatuhkan kepada izin ketum, namanya adalah Rahmat Syah Sitompul dari Batubara gitu. Alhamdulillah. Jadi itulah perlu perubahan kita begitu. Anda boleh tertawa hari ini karena pada hakikatnya Anda tidak merasakan dampaknya hari ini begitu kan. Buktikan aja nanti, ini banyak sekali. Jangan dirubah antar kayak DKI ini. Perubahan menuju kehancuran bangsa, makanya orang ini harus dilawan. Wow, sudah berkomentar seperti itu para cebong ya. Yang mau dirubah itu apa? Ini yang menjadi pertanyaan penting begitu kan. Yang mau dirubah apa? Anda ya, sekarang saya katakan ya, para cebong dan buzzer, saya katakan ya, harga Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan mulai menyuarakan kritiknya kepada pemerintahan Presiden Jokowi akhir-akhir ini.
Kritik tersebut kerap disampaikan Anies dalam pidato kebangsaan maupun orasi ketika bersama koalisi maupun ketika menemui para relawan pendukungnya. Kritik yang dilontarkan Anies pun bervariasi, mulai dari mobil listrik yang dinilai kurang bijak, pembangunan jalan, market player, merangkap pembuat kebijakan hingga urusan pemerintah daerah yang dialihkan ke pemerintah pusat. Berikut poin-poin kritis yang dilayangkan Anies kepada pemerintahan saat ini. Pertama, kritik subsidi mobil listrik. Dalam satu kesempatan, Anies mengkritik subsidi mobil listrik yang diberikan dalam pemerintahan Jokowi. Adapun pemberian subsidi kepada kendaraan listrik bukan tanpa alasan. Subsidi diberikan karena para pengguna telah mendukung penurunan emisi karbon yang harus diturunkan Indonesia. Selain itu, untuk membantu menarik investasi di dalam negeri dengan banyaknya pengguna mobil listrik. Namun Anies menilai bahwa kebijakan subsidi terhadap kepemilikan kendaraan listrik kurang tepat untuk menghadapi persoalan lingkungan hidup. Menurut Anies, emisi korban mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Selain itu, Anies juga menyatakan dampak dari pertumbuhan perekonomian yang tinggi secara angka belum tentu dirasakan langsung oleh rakyat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik, yang pemilik mobil listriknya adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi, kata Anies. Yang kedua, bandingkan pembangunan SBY dan Jokowi. Kali ini Anies mengkritik soal pembangunan jalan di masa pemerintahan Jokowi dibandingkan dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dalam acara HUT PKS ke-21, Anies mengatakan pembangunan jalan nasional tidak berbayar di era SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi. Anies mengatakan era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 km. Dari total jalan tol saat ini 2.499 km. Namun untuk jalan tidak berbayar tanpa ada biaya tambahan dibangun di era Jokowi hanya sebesar 19.000 km. Sedangkan di periode sebelumnya, SBY mampu membangun jalan tidak berbayar sebanyak 144.000 km. Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu. Di zaman Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat, ujar Anies. Tidak hanya itu, Anies kembali membandingkan jalan nasional yang dibangun di dua kepemimpinan. Saat Jokowi memimpin negeri, hanya sekitar 500 km jalan nasional yang terbangun. Sedangkan di era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.